Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ada pointer? Enggak ya, kalau kemarin ada pointer. Kalau enggak pun enggak apa-apa, saya tinggal di sini saja. Kalau kemarin kan gaya saya bisa jalan-jalan sana gitu. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Apa kabar ibu-ibu? Iya, ternyata ibu-ibu lebih sedikit. Apa kabar para ukhti? Jadi lebih ridho ya. Jadi yang ibu-ibu akhirnya enggak ridho disebut ibu-ibu. Jadi kalau disebut umum, cewek-cewek semua, apa kabar? Ya baik. Apa kabar para ikhwan? Alhamdulillah. Maka perlu kita ini selalu menanyakan kabar, sebagaimana kita ini pada dasarnya senang untuk ditanya. Dasarnya manusia itu tidak bisa diacuhin, apalagi perempuan, apalagi seorang istri. Nah, ini pengalaman. Saya bukan curhat, tapi pengalaman. Jadi istri itu ketika marah terus dicuekin sama cowok, sama lakinya itu kalang kabut. Mau ngomong dia pergi, mau ngasih nawarin mau makan apa mas, ndak didengerin, lempeng wae, diem semuanya. Itu lebih menyakitkan daripada dimarahi. Begitu sih kata bini saya. Nggak tahu kalau di sini. Maka pertanyaan ketika dipahami dengan konsep tadi, ditanya apa kabar itu ternyata butuh. Apa kabarnya teman-teman? Itu sebuah pertanyaan yang walaupun isinya tuh bisa basa-basi ya. Isinya bisa basa-basi, tapi begitu ditanyakan ini satu langkah menghadirkan kedekatan. Karena khawatirnya kita ini berkumpul di sini, ini cowoknya berkumpul, ada jarak seuprit lah, tapi ini berkumpul istilahnya. Ya akhwat pun sama berkumpul, kelihatan kan? Cara berkumpulnya kelihatan? Berarti ada dua kubu di sini. Ini ada dua kubu, ada dua blok ya kan. Yang bloknya nggak tahu nih, kayaknya blok ibu-ibu di belakang, blok anak muda di depan. Tidak ya. Blok ahwat ya memang kondisinya begini. Kenapa ada lubang begitu? Karena ada makanan di tengahnya, insya Allah ya. Paham-paham saja. Tapi mohon maaf, makanan yang ada di sini saya serahkan di cowok. Jadi kalau mau minta ke cowok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya juga menjadi colokannya. Ini kan biasanya ngonek sini ya. Nggak ada, nggak langsung nyampe kan? Iya dong, harusnya ada ininya. Atau di sini. Langsung? Konek ke sininya apa? Ngonek ke sininya? Bluetooth. Oke ya, nggak apa-apa sambil jalan saja. Ada beberapa wajah yang baru dilihat, terutama yang cowok ada 2 orang. Boleh kenalan siapa namanya? Siapa? Indrawan. Yang satunya? Rizky Kurniawan. Oke, si Kurniawan, Indrawan. Di sini yang ahwat banyak betul kayaknya ya. 1, 2, ya Nara ya, 3 ini ya. 4 ya. 4 orang ya, betul. Udah perlu namanya siapa? Ratu Yasmin. Nisa Sabian, oke. Anissa. Nggak ada ya, nggak ada koneknya. Okay. Terus siapa lagi? Priscilla. Satunya? Vira, oke. Perlu disampaikan, artinya tuh khawatir berkumpulnya kita ini tidak terpaut hati satu dengan yang lainnya. Padahal kata Al-Qur'an, al-mu'minuna ahul mu'minati ba'duhum awliya'an hum ba'di. Nah, kita nih khawatir, maka setidaknya saling menyapa, saling menanya kabar, termasuk juga istilahnya sedikit menyapa nama, itu juga harapannya menjadi sesuatu yang bisa terhubungkan. Insya Allah ya. Shalawat salam semoga terlimpah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hari ini sudah masuk di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid.
Yang insya Allah Maulid ini juga harus dipahami. Ini bulan yang harusnya kita agungkan, salah satunya dengan lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita menikmati Al-Quran, menikmati sholat malam, menikmati tentang risalah Islam, menikmati bagaimana tentang tata cara nikah. Itu kan fikih dari Islam, risalah dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Hari ini bisa sampai ke kita nikmati gara-gara siapa? Gara-gara Rasul antum semua loh. Gara-gara Nabi Muhammad itu loh. Dia berdakwah. Maka tidak ada lain pekerjaan dakwah. Dakwah itu bukan sesuatu yang akhirnya bisa dibedakan. Dakwah itu apa? Dakwah itu karir. Dakwah itu apa? Dakwah itu ya sebuah pekerjaan juga. Terkadang hari ini bisa memisahkan. Kalau dakwah itu sesuatu yang diabaikan saja. Lihat saja, dakwah itu selalu disempilkan di antara ribuan kesibukan. Betul apa betul? Betul. Dakwah itu kadang-kadang itu selalu disempilkan dari setiap ada kegiatan. Misalkan bisnis. Bisnis 20, nggak nyampe lah 20. Bisnis mungkin di kantornya saja 12 jam. Tapi untuk owner, untuk orang yang di atas atau turun di bawah owner, itu bisa jadi 20 jam habis tuh. Atau bisa jadi 18 jam dia habis tuh waktu. Malam-malam harus ready itu handphone. Marketing mungkin ada batasnya, tapi untuk manajer marketing bisa jadi mungkin jam berapapun harus ready ketika harus dipanggil dan harus mengadakan pertemuan. Semua membicarakan tentang bisnis, tapi masalah dakwah itu selalu nyempil dan itu fakta. Kenapa? Karena wajar hari ini di dalam pandangan muslim, walaupun ya dia muslim dan muslimah, masih membuat bahwa dakwah ini sesuatu yang lebih kecil dibanding dengan bisnis. Sehingga kalimatnya apa? Bisnis kami mensupport dakwah. Nah, ini yang saya harus tegaskan nanti itu. Makanya kalau saya menggambarkan ke antum semua, saya berupaya melepaskan bisnis demi dakwah. Oh, itu ngeri lagi kan? Itu guncang nggak? Guncang. Rumah tangga guncang? Guncang. Anak protes? Ya. Begitu ke rumah juga akhirnya diprotes. Termasuk dari urusan apa ya, buat nyuci itu sabun sampai ke beras bisa rame. Tapi mindset itu tidak apa ya, tidak dipahami oleh umat kebanyakan. Bahwa memang kebutuhan bisnis itu ada, tapi syarat adanya bisnis sebetulnya dari adanya dakwah. Sehingga kalimat kalau kita sampaikan bahwa dakwah itulah yang bisnis itulah yang mensupport dakwah. Wah, ini hati-hati. Saya ini akan protes paling keras di situ, dan saya insya Allah siap membeberkan dan memberikan hujah terbaik saya untuk menjadikan bisnis itu adalah debu di antara dakwah. Ngeri ya? Kapan itu akan dijelaskan? Nanti kalau ngopi ya, biasanya kalau cowok ya. Insya Allah demikian. Insya Allah hari ini sedikit demi sedikit saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan kemarin. Hari ini beranjak. Kalau dulu bisnis tuh ya bisnis saja, tidak pernah mengundang orang untuk ngadain pengajian. Hari ini alhamdulillah, tidak hanya di sini. Pertama kali yang membuat seperti ini yang nyampe ke saya, kajian perkantoran adalah di seberang itu. Luar seberang sana. Namanya Barunaraya. Barunaraya, Kang Dodi mungkin kenal, Pak Suhirman Hadi ya kan? Pak Suhirman Hadi. Yang sekarang ada di situ, pindah lagi ke Wasesa. Wasesa ngadain lagi. Masya Allah. Hari ini marak semua, setiap ada pekerjaan, itu dia menghadirkan atau mengadakan sebuah kajian. Ini yang penting. Nanti saya ingin nyela ya, walaupun ada kaitan materi di antara akar sampai mana? Sampai pucuk, tapi saya ingin menyampaikan nanti tentang respek. Sesuatu yang saya kaitkan nanti antara pedulinya kalian, pedulinya terhadap kajian, termasuk nanti persepsi yang kemarin dimasukkan, dan kedudukannya nanti di dalam bisnis. Walaupun itu hanya sekilas, tapi insya Allah mudah-mudahan ya, saya minta izin saya nyela. Kemarin kalau nggak salah sudah sampai tentang ini ya, tentang apa namanya? Kue kebetulan. Jadi kalau yang nggak tahu, ini ada sejarahnya nih. Kue ini adalah kue kebetulan. Yang kemarin saya sudah ceritakan. Begitu disampaikan ke teman-teman segini, ini satu potongnya harganya 500.000. Nggak mau dia. Padahal heroik saya sudah menyampaikan. Berdarah-darah saya sampaikan. Sampai teriak-teriak untuk meyakinkan Anda. Tapi ternyata ditolak mentah-mentah oleh teman-teman. Karena apa alasannya Mbak Tuti? Tidak masuk akal.
Dan inilah akhirnya porsi nanti ngobrolin masalah akidah itu berangkat dari awal akliyah, akal, berpikir. Saya ingin mengingatkan jangan sampai kita sebagai umat muslim, apalagi yang mempunyai nilai, aku akademisi loh, aku lulusan S1, aku loh sarjana, aku loh sekolah di SMK Negeri 1, SMK ternama di Balikpapan, betul apa betul? Betul itu. Masuknya aja ngantri, anak saya aja masuk dengan kursi 1, diperebutkan dengan banyak orang. Alhamdulillah Tipal Nuribki Aril anak saya nilainya itu tidak goyang. Semenjak masuk dilihat, dipantau, tidak ada goyang. Di bawah bergerak. Anak saya tidak bergerak. Alhamdulillah walaupun keluar dari antar provinsi akhirnya tetap berhak menempati 1 kursi yang disediakan. Masuk mana? SMK 1. Dilalahnya ternyata akal-akal yang sering kata-kata kita itu selalu dibanggakan, akademisi itu contohnya, ataupun buktinya adalah apa? Sertifikasi. Contohnya lagi apa? Ijazah. Ternyata banyak yang tidak menghadirkan kepribadian yang benar menurut kehidupan. Hangat kita hari ini melihat satu kondisi bahwa di atas sana yang mengatur kehidupan di Indonesia misalkan, termasuk yang punya gelar penegak hukum. Wow. Ini kalau disebut penegak hukum siapa? Ya Sambo, bener. Kepolisian dulu harusnya, biar seru tapi langsung. Begitu loh, lihat. Kalau disebut dia nggak sekolah, nolak dia. Ditanya sertifikat, berderet dia sertifikat dan ijazah. Termasuk pelatihan, tapi bisa menjamin kalau perilakunya akan sesuai dengan yang kita harapkan? Tidak. Akhirnya apa? Butuh akliyah yang harus takluk kepada sesuatu yang lebih besar lagi. Apa itu? Eksistensi Tuhan, Allah. Ini yang akhirnya tidak bisa dibuang. Allah kita yakini, jangan sampai yakinnya kita kepada Allah itu hanya dogma. Tahu dogma? Dogma tahu Nara? Dogma? Doktrin, dogma tahu? Apa? Dogma lain. Stigma itu penisbatan kan. Kalau dogma tahu? Doktrin tahu? Tahu. Dogma itu lahirnya nanti doktrin. Dogma itu dikebalikan dari anti berpikir. Jadi dogma itu tidak berpikir. Jadi seolah-olah tuh harus diginiin, percaya saja. Ada non muslim di sini? Enggak ya? 1 itu sama dengan 3, 3 itu 1. Tuhanmu itu 1 tapi 3, 3 itu 1. Silahkan pakai itu. Pakai akal itu. Itu yang namanya dogma. Gak akan pernah dihitung oleh akliyah kita, dibedah oleh akal kita, memuaskan akal kita. Gak akan pernah. Tapi apa? Wajib kamu percaya. Siapa yang mualaf kemarin? Ya, betul demikian. 3 adalah 1, 1 adalah 3. Kalau kamu udah ngikutin ini, kamu sudah mulai tidak beriman. Betul ya? Karena saya insya Allah diskusi dengan non muslim, salah satunya 2 diantaranya bersahadat. Jam 10 bersahadat setelah diskusi dari maghrib sampai jam 10 itu. Dan mereka memperkarakan tentang Tuhan itu. Nah hari ini saya ingin mengungkit bahwa antum semua ini muslim-muslimah itu punya akliyah yang harus dipegang itu akliyah untuk menemukan jawaban terhebat, terkuat, tidak bisa bergoyang lagi, tidak bisa bergeser lagi. Salah satunya dengan berpikir. Makanya kemarin persepsi berpikir akhirnya bisa merubah apapun, betul? Seperti saya makan, saya tidak suka dengan gori, tahu kan? Gori itu nangka. Kenapa tidak suka? Ternyata saya mencintai nangka ketika manisnya itu, buah nangka yang manis. Begitu dijadikan sayur, gak redo saya. Mau dipaksa apapun, enggak, sorry. Apalagi jadi gudeg. Kalau ke Jawa pernah, saya pernah ke Jawa tuh. Wih, gudeg. Udah nggak ada pilihan lagi. Baru diambilnya pakai tangan itu. Banyak betul alasan saya. Tolak, gitu ya. Tapi tidak bisa. Ketika datang maklumat lain disampaikan oleh istri saya, ini kepentingannya begini. Bahwa sayur ini kekuatan untuk ayah tuh di sini. Bahwa ayah dengan segala kelemahan fisiknya itu harus makan ini. Karena ini mengandung ini. Baru tuh mulai bergerak. Ternyata berpikir ini bisa digoyahkan oleh hujah pikir yang lain yang paling menguatkan. Hujah ketemu hujah mana yang paling benar. Ini yang insya Allah menjadi bekal. Tapi sebelumnya saya sudah sounding beberapa kali, yang insya Allah saya izin kemarin. Belum saya kaitkan dengan akidah, saya ingin teman-teman semua, monggo silakan masuk. Apalagi ini, wah ini magang semua.
Anak-anak muda, ini problem yang harus segera ya. Anak-anak muda jangan merasa paling kecil ya di sini. Monggo di sini. Jangan merasa paling kecil lalu rasanya tidak layak saya beriman. Salah. Salah. Di era kejayaan Islam, kaum muslimin dan muslimat itu sejak balik dia sudah paham tentang ilmu Islam, bahkan kedudukan Islam, bahkan kerangka Islam, bahkan politik Islam, semuanya paham. Kenapa? Karena dia itu semenjak kecil menerapkan bahwa ini penting, maka mereka akan selalu mengambil. Pernah dengar hafalnya Al-Quran oleh Imam Syafi'i umur berapa? 7 tahun. Hafal Quran 7 tahun. Saya Sulaiman Al-Jamzuri 10 tahun dia sudah hatam hafal Quran, 11 tahun dia sudah jadi imam masjid, 14 tahun jadi mufti. Tahu mufti? Mufti itu ada mimnya, jadi isim maf'ul dari mufti itu isim maf'ul dari fatwa. Jadi orang yang bisa memfatwakan. Nah, itu hebatnya. Jadi teman-teman yang masih muda ini bersyukur ya, masuk ke sebuah apa ini namanya? Tempat magang yang di dalam magang ini ternyata diajarin ngaji. Ini disebutnya ngaji walaupun di depan ini bukan ustadz. Tapi penting ini, insya Allah ya. Saya akhirnya ingin menyampaikan pada antum semua 3 ke depan. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana menggunakan akal atau berpikir. Kemarin teman-teman yang sudah insya Allah sudah berjalan. Ini teori berpikir level 1. Ayo dong. Gak mau ya? Dor. Nggak bisa. Oke. Insya Allah teori berpikir ini akan saya sampaikan. Ini bersyukur ya. Saya sampaikan ini di depan panggung besar. Di tengah ratusan orang. Yang labelnya adalah pengusaha muslim. Pakai mega lagi. Mega muslim trainer. Dan ini disampaikan 14 pertemuan. Tidak ada bolongnya. Terukur. Penting akhirnya saya untuk menyampaikan kepada teman-teman, jika itu harus kepada para pengusaha, apa salahnya kalau saya turunkan, saya sampaikan kepada anak-anak muda, sehingga anak-anak muda itu paham tentang porsi akal. Oke ya, insya Allah demikian. Jadi nanti akan dibawa kemana berpikir itu? Sama, tetap akan memecahkan tentang akidah. Jadi sekali lagi, ngomongin akidah Islam salah kalau saya sampaikan ya. Salah, akidah Islam itu harus ngomong di bawah dalil dan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah ini sebelumnya itu harus ditemukan dulu. Dari mana? Berpikir dulu. Jadi jangan sampai, aduh ini ngomongin akidah kok nggak ada dalilnya. Justru bagaimana dalil itu kita ambil, dalil itu kita percaya. Dalil tahu, dalil itu sandaran. Ini sandaran. Saya yakin nih nyandar siapa namanya? Vira. Ada lagi nyandar di samping Mbak Tuti siapa? Yang tengah itu? Mbak siapa? Pei. Empeh. Serius? Nyender itu karena yakin ini layak disandari, betul ya? Oke, pejamkan mata Anda. Tidak ya. Tapi bayangkan Anda hari ini berada di lantai 12. Oke? Lantai 12. Angin sangat deras, sangat kuat sekali, dan 12 itu ternyata 12 meter di atas permukaan laut. Nih naik lagi, oke? 12 tambah 12, 24. Dan ternyata ini bukan tembok, tapi kayu jabuk yang mengelilingi Anda, oke? Siap nyandar? Siap nyandar enggak? Siap nyandar enggak? Kenapa? Karena resiko kalau disandari tidak kuat, dia akan jatuh ke laut, betul? Artinya, sesuatu yang mau disandari oleh Mbak Ipeh dan semua